Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bermajlis. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu pada malam hari ini membuat jiwa kita semakin tenang, membuat kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, serta membuat kita bisa mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat. Mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya selalu kita gunakan untuk beramal saleh. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalatul Islam, hendaknya dia yang selalu kita tauladani. Apa yang telah beliau sampaikan itu yang kita jadikan pedoman, kita jadikan panduan dalam mengisi hari-hari dalam kehidupan kita. Dan dengan cara itulah insya Allah kita bisa dianggap sebagai orang yang mencintai Rasul. Karena cinta Rasul itu artinya adalah mencintai apa yang beliau suka, mencintai apa yang beliau ajarkan, ikut pula membenci apa yang beliau benci. Harapan kita tentu saja adalah nanti di hari mahsyar kita berharap semua kita bisa mendapatkan syafaat, bisa mendapatkan pertolongan di satu hari di mana kita semua merasakan amal kita sangatlah kurang, dan pada saat merasa kekurangan itu yang kita harapkan ada pada saat itu adalah bantuan dan pertolongan, dan itulah nanti akan diberikan dalam bentuk syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ahad yang ketiga ini biasanya adalah kajian kita adalah kajian-kajian tematik. Saya pada malam hari ini ingin berbagi dengan kita semua dengan satu permasalahan yang sebenarnya ini masalah yang selalu kita ulang-ulang dalam setiap tahun. Tapi ini penting juga untuk diingat-ingatkan kembali. Sebentar lagi insya Allah kita akan melaksanakan ibadah kurban, sebuah syiar yang ada di dalam Islam. Sebuah ibadah, dan itu bagian dari syiar yang perlu untuk dihidupkan. Karena di situ ada banyak ibrah, ada banyak pelajaran, ada banyak hukum, dan ada fikihnya. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang tema itu seputar ibadah kurban. Ada dua istilah yang bisa kita lihat nanti dalam buku-buku. Kalau dalam buku fikih biasanya menggunakan istilah udhiyah. Jamaknya adalah adahi. Dan Nabi pun dalam hadis-hadisnya cenderung untuk menggunakan kata udhiyah. Tapi di dalam Al-Quranul Karim, Allah tidak sebutkan kata udhiyah, tapi Allah menyebutkan kata kurban. Jadi kurban yang sebagai sebuah ibadah, itu sesungguhnya adalah merupakan istilah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ada 3 kali kata kurban yang terdapat di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah
watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi iz qarraba qurbanan. Dalam surah Al-An'am ini ayat bercerita tentang dua anak Adam Habil dan Qabil yang menyumbangkan sesuatu berkurban atas nama Allah. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari yang satunya tapi ditolak dari yang satunya lagi. Ketika yang satunya memberikan kurban untuk Allah atas nama Allah, sesuatu yang terbaik dari yang dia miliki, maka Allah terima. Tapi yang satu lagi memberikan sesuatu yang ternyata bukan itu yang terbaik, bahkan dia telah mengorbankan sesuatu yang dia sendiri tidak suka kepada apa yang dia korbankan itu. Walam yutaqabbal minal akhar, lalu tidak diterima, ditolak, yang satu lagi baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari kata kurban yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita lihat dalam hadis Nabi lebih cenderung menggunakan kata udhiyah dari kata dhaha yudahi yang artinya ya berkorban, menyembelih. Seperti yang ada dalam hadis Nabi, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki walam yudahi, tapi dia tidak mau untuk berkorban, fala yaqrabanna musallana. Tidak usah dia dekat-dekat musalla kami. Kata musalla di situ, kalau dalam hadis Nabi kata musalla itu biasanya diartikan dengan lapangan. Bukan musalla dalam artian kita. Kalau kita musalla kan ada satu bangunan yang kita sebut dengan musalla. Tapi dalam hadis Nabi fala yaqrabanna musallana itu artinya lapangan, karena memang dulu Nabi mengerjakan sholat hari rayanya di lapangan. Enggak usah dekat-dekat kata Nabi. Kenapa tidak boleh dekat-dekat? Ya seolah-olah Nabi tidak ingin melihat wajah orang-orang yang tidak mau berbagi. Orang yang ketika diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, berlebih hartanya, tetapi untuk berkurban saja begitu susah, usahlah kamu sendiri-sendiri aja. Karena seolah-olah dia tidak punya kepedulian terhadap masyarakat yang lain, tidak usah bersama-sama kami. Seolah-olah Nabi tak hendak melihat wajah orang-orang yang seperti itu. Ini sebenarnya pelajaran bagi kita, kalaulah kita bayangkan umpamanya Nabi hadir bersama kita di masjid ini, tiba-tiba kita diusir. Apa kira-kira perasaan kita? Itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Ibaratnya kira-kira seperti itu. Artinya Rasul tidak mau melihat wajah orang-orang yang ketika diberikan kekayaan melimpah, tapi berkorban pun sulit. Karena kadang-kadang ada orang yang untuk dirinya begitu berpoya-poya, menghabiskan tanpa kira, berapa saja bisa dia habiskan, tapi kalau sudah urusannya untuk orang lain, kadang sulit untuk dikeluarkan. Maka dalam hadis Nabi tadi, itu digunakan kata yudahi. Man kana lahu sa'atan walam yudahi. Dhaha yudahi. Kata udhiyah, yang jamaknya adalah adahi, itu sesungguhnya akar katanya sama dengan kata yang disebut oleh Nabi. Jadi dalam hadis kita menemukan kata lebih cenderung menggunakan kata udhiyah, sedangkan dalam Al-Quran lebih cenderung pula digunakan kata kurban. Apakah itu dua hal yang berbeda? Ternyata tidak. Dua-duanya dalam definisi perlu disatukan. Karena kurban itu artinya adalah berasal dari kata karuba, yaqrubu, itu dekat. Sehingga kurban itu membuat kita menjadi dekat dengan Allah. Maka istilah kurban itu lebih kepada tujuan kenapa hewan itu disembelih. Sedangkan udhiyah yang jamaknya adalah adahi, itu adalah istilah untuk hewan yang disembelih. Jadi Nabi menggunakan, lebih cenderung memakai kata
untuk hewan yang disembelih, sedangkan Al-Quran lebih cenderung menggunakan kata tujuan kenapa hewan itu disembelih. Karena tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur. Maka kalau seandainya kita bawa kepada definisinya, sekarang apa yang dimaksud dengan ibadah kurban? Kita menggunakan kurban. Jarang kali kita menyebut ibadah udhiyah. Karena kalau sudah disebut ibadah, tentu lebih kepada tujuan. Dan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ibadah yang kita lakukan, itu memang tujuannya pasti untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa ibadah kurban itu, atau istilah dari kurban itu adalah menyembelih hewan-hewan tertentu pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu para ulama memberikan ringkasan tentang definisi. Kenapa dikatakan hewan tertentu? Karena memang tidak semua hewan yang bisa untuk dikorbankan. Ada jenis hewannya, hanya 3 saja. Unta, sapi atau yang sejenisnya, kambing atau yang sejenisnya. Sapi yang sejenisnya itu ya sapi, kerbau, lembu, apalah namanya itu. Pokoknya yang sejenis. Kemudian kambing dan yang sejenis. Ada kambing, ada domba, ada biri-biri, apalah namanya itu. Pokoknya yang sejenis dengan itu. Inilah 3 hewan yang bisa digunakan untuk ibadah kurban. Yang manakah yang paling afdal di antara yang 3 ini? Karena hanya 3. Tidak ada kurban ikan lele, kurban ayam potong. Tidak ada juga. Karena hanya 3. Sekarang dari yang 3 ini, yang manakah yang lebih afdal? Yang lebih afdal? Dalam masjid ini aja sudah ikhtalafa al-fuqaha. Sudah berbeda para fuqaha menjadi dua pandangan. Ada yang bilang yang lebih afdal adalah kambing, ada yang bilang yang lebih afdal unta. Ternyata kalau kita lihat pandangan para ulama dalam buku fikih, memang 2 pendapat itu ada. Dan dua-duanya punya dalil, punya alasan. Sebahagian mengatakan yang afdal itu adalah kambing. Kenapa demikian? Karena Nabi tak pernah berkorban kecuali kambing. Nabi pernah berkorban 2 ekor kambing. Nabi pernah berkorban menyembelih sampai 100 ekor kambing. Disembelihnya, dia yang langsung menyembelih sampai 60, kira-kira sampai 60 ekor, capek tangan Nabi ini. Dipanggilnya Ali, "Hei Ali, coba lanjutkan sembelihannya." Dilanjutkanlah oleh Ali bin Abi Thalib sembelihan sehingga sampai jumlahnya 100. Dan yang 100 itu adalah kambing. Kenapa tidak ada onta? Yang dipilih oleh Nabi untuk dilakukan, pasti itu adalah yang terbaik. Ini kata yang pertama, itu alasannya. Dan cukup kuat alasannya. Tetapi kelompok yang kedua mengatakan bahwa yang lebih afdal itu adalah onta. Kemudian sapi, kemudian kambing. Berarti kambing berada pada peringkat ketiga. Apa alasannya? Alasannya adalah hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan begini, barang siapa yang pertama kali masuk ke dalam masjid di hari Jumat, seolah-olah dia berkorban seekor unta. Yang kedua datang seolah-olah berkorban seekor sapi atau kerbau. Yang ketiga seperti seolah-olah kambing. Kenapa Nabi mendahulukan unta? Biasanya yang juara 1, yang tinggi juara 1 atau juara 3? Juara 1. Nabi mengedepankan dalam hadisnya itu yang pertama kali adalah unta. Setelah itu baru kerbau atau sapi, setelah itu baru kambing. Dari hadis ini diambil hukum oleh para ulama
Dan banyak di antara ulama yang mengatakan seperti itu, bahwa sesungguhnya yang lebih afdol adalah onta, karena Nabi memberikan peringkat pertama seperti seolah-olah berkorban onta untuk orang yang pertama kali datang masuk masjid pada hari Jumat. Ini dua pandangan para ulama, di mana dua-duanya adalah memiliki alasan-alasan yang kuat. Banyak di antara ulama yang lain yang mentarjih, yang memperkuat yang afdol adalah onta. Dagingnya lebih banyak, manfaatnya terasa lebih besar. Sementara kambing jumlah dagingnya tidak terlalu banyak. Kalau dikumpulkan 7 kambing, sama enggak kira-kira dengan 1 ekor kerbau? Tidak. Tidak sama kan? Tetap yang lebih banyak adalah kerbau atau onta. Yang lebih banyak manfaatnya akan menjadi lebih besar, lebih baik. Lalu bagaimana menggabung kedua pandangan tadi? Apakah ada pertentangan? Kok Nabi bilang ini sama dengan mengorbankan onta, sementara dia hanya dengan kambing saja? Nah, disitulah nanti kita menggunakan satu kaidah dalam memahami antara perbuatan dan perkataan Nabi. Antara perkataan dan perbuatan Nabi. Jadi ada satu kaidah itu kira-kira bunyinya begini. Kalau seandainya bertentangan atau seperti bertentangan antara perkataan Nabi dengan perbuatan Nabi, maka yang didahulukan untuk umatnya adalah perkataan. Karena perkataan itu merupakan khitab, merupakan tuntutan yang langsung diucapkan oleh Nabi yang ditujukan untuk umatnya. Sementara perbuatan Nabi, bisa saja perbuatan itu adalah sesuatu yang merupakan min khususiyatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja itu merupakan kekhususan yang hanya berlaku untuk Nabi. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain, Nabi melarang untuk nikah lebih dari 4. Ada namanya Ghailan, ada sahabat Ghailan, masuk Islam dia, istrinya 10. Jadi masa jahiliyah dulu biasa-biasanya dulu 10, 8. Orang kini aja dan cek-cek aja. Satu lah mati udah takut kan. 10 istrinya. Ketika dia masuk Islam, dipanggil oleh Nabi. Apa kata Nabi? Amsik alaika minhunna arba'an. Kamu ambil dari yang 10 itu 4. Yang lain pisah, ambil 4 saja, tinggalkan yang lain. So pilih, yang mana pilih. Tapi hanya boleh 4. Ini qaul. Tetapi Nabi sendiri, istrinya lebih dari 4. Nah, ketika qaulnya mengatakan bahwa hendak boleh lebih dari 4, sementara perbuatannya melakukan lebih dari 4, berarti ada semacam ta'arud, ada semacam pertentangan. Yang mana yang untuk kita? Yang untuk kita adalah qaul, perkataannya. Sedangkan perbuatan Nabi itu min khususiyati, itu kekhususan hukum yang berlaku untuk Nabi. Tahajud bagi kita sunnah, tapi bagi Nabi wajib. Nah, oleh karena itu, dalam persoalan korban, para ulama mentarjih bahwa yang afdal di sini adalah unta, karena itu yang dalam bentuk qaulan, itu dalam bentuk perkataan Nabi. Sedangkan yang ketika Nabi tidak pernah melakukannya, bukan berarti kambing itu lebih afdal, tapi itu bisa saja min khususiyati ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum korban? Kebanyakan ulama mengatakan sunnah muakkadah, tapi ada yang mengatakan wajib. Karena ancaman yang tadi itu. Kan man kana lahu sa'atan wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Itu ancaman. Ancaman yang luar biasa. Tidak usah dekat-dekat masjid kami, tidak usah dekat-dekat musalla kami. Berarti Nabi mengusir orang yang tidak mau berkorban kalau dia sanggup. Dia punya kemampuan. Dan oleh sebahagian itu menjadi ancaman yang membawa kepada hukum wajib.
Sama seperti hukum sholat berjamaah. Kenapa sebahagian menghukumi wajib? Sebagian dalam mazhab itu hukumnya adalah wajib. Karena ancaman berat. Mau dibakar oleh Nabi kan? Tapi kebanyakan seperti jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Tidak sampai ke tingkat wajib. Dalilnya mana? Yang tadi juga. Coba bagaimana para ulama itu berargumentasi. Kan hadis Nabi itu kan ingin rasanya saya menyuruh seseorang untuk mengimami sholat. Lalu saya patroli melihat rumah-rumah kalau ada orang yang tidak ikut sholat. Saya akan bakar kalau ketemu. Kan itu kata-kata Rasul. Oleh sebagian ini menunjukkan wajib. Tapi oleh yang tidak mengatakan wajib, inilah dalilnya. Bagaimana mereka mengistimbatkan bahwa itu dari situ diambil tidak wajib? Kan Nabi bilang begini, ingin rasanya saya menyuruh seseorang untuk mengimami, lalu saya pergi patroli. Karena Nabi sendiri ketika itu tidak berjamaah kan? Karena dia suruh orang lain, lalu dia pergi. Berarti itu menggambarkan tidak wajib. Seharusnya Nabi bilang, sholat kita dulu sama-sama, kita cari setelah itu orang yang ini ada semacam argumentasi seperti ini yang dikatakan oleh para ulama. Selain daripada hadis-hadis yang lain ketika Nabi mengatakan salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat sendiri beda dengan salat berjamaah, bedanya adalah 27. Sendiri dapat 1. Berarti 1 tidak? Cuma dapat 1. Kalau berjamaah dapat 27, lebih banyak. Nah, disinilah saya sering mengatakan untuk hal-hal yang seperti ini kita jangan kedepankan hukum. Jangan kita mengedepankan hukum. Karena kalau kita kedepankan hukum, cenderung ibadah itu menjadi berat, dan kalau yang sunnah-sunnah terkadang kita cenderung untuk tidak mengerjakannya. Tapi yang harus kita lihat dalam persoalan ini adalah bagaimana kita melihat apa yang akan kita dapatkan dengan amalan itu. Tanpa mengedepankan hukum sunnah muakkadahnya. Tapi dari segi hukum para ulama beristihad. Karena hukum perlu didudukkan. Terjadilah perbedaan antara yang wajib dengan yang wajib dengan yang sunnah muakkadah. Nah, balik kepada persoalan korban, begitu juga yang mengatakan wajib itu ancaman yang tadi itu. Tetapi sebagian besar di antara ulama, itu adalah jumhur, mengatakan bahwa hukumnya tidak sampai ke tingkat wajib, tetapi adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Muakkadah itu artinya sangat ditekankan. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan Abu Bakar As-Siddiq agar kurban itu tidak dianggap sebagai wajib, dia terus berkorban. Tapi di tahun itu Abu Bakar hanya membeli daging sapi 3 kilo pada saat orang berkorban. Lalu kata Abu Bakar, inilah kurban Abu Bakar tahun ini. 3 kilo daging ini. Seperti yang disampaikan riwayat itu oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Dan bahkan bukan hanya Abu Bakar saja. Kalau nggak salah ada sahabat yang lain seperti Ibnu Abbas. Kenapa itu dia lakukan? Untuk menunjukkan bahwa kurban itu hukumnya tidak sampai ke tingkat wajib. Tapi sekali lagi, dalam persoalan ini, jangan semata-mata kita memandang hukum sunnah muakkadahnya, tapi pandanglah apa yang akan kita dapatkan dari ibadah yang kita laksanakan. Apa hikmah yang akan kita terima? Apa maqasid dari ibadah itu? Sehingga kita tidak fokus hanya mengedepankan hukum, karena kalau hukum dikedepankan sekali lagi, itu membuat kita menjadi merasa berat atau mudah meninggalkan kalau dia tidak wajib. Kalau sudah wajib, oke, semua kita akan taat. Walaupun kadang ada yang wajib pun orang tidak mengerjakan. Tapi biasanya kalau sudah wajib, kita akan tunduk. Tapi kalau sunnah itu kan ikhtiar, itu pilihan kita untuk mengerjakannya. Kalau benar-benar kita hanya mengedepankan sunnahnya, bisa-bisa banyak hal-hal yang disunnahkan lalu kita tinggalkan dengan alasan hanya karena hukumnya tidak wajib.
Nah, oleh karena itu dari segi hukum yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Ada pembahasan yang cukup menarik. Apa ukuran standar mampu berkorban? Apa standarnya dikatakan mampu? Ada yang mengatakan standar mampu itu kalau dia punya kelebihan dari apa yang dibutuhkannya, kemudian ada kemampuan untuk membeli. Tapi yang menarik, ada sebagian ulama yang mengatakan ukuran mampu dan kaya di sini adalah ketika dia memiliki harta sejumlah nisab zakat. Itu yang disebut sebagai orang yang mampu. Karena orang yang tidak memiliki nisab zakat, sejumlah nisab zakat, berarti dia tidak mampu dan berhak menerima zakat. Ada sebagian yang mengatakan dalam satu keterangan dikatakan bahwa ukurannya adalah seperti itu. Nah, ini lagi-lagi perdebatan atau perbedaan pandangan seperti itu. Jangan merasa apa pula pada malam hari ini, alhamdulillah kita dapat penjelasan. Berarti kita kan tidak wajib nih kurban ini kan tidak punya zakat seukuran nisab. Dibawa itu pulang. Lupa dengan hukum hikmah maqasid yang ada di balik ibadah kurban yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu perlu juga kita mengedepankan apa yang dikatakan oleh sebahagian, bukan hanya sekedar ukuran mampu dalam bentuk kaya punya sejumlah nisab, tetapi ketika dia punya punya semua yang dia butuhkan, lalu masih ada dia punya sisa harta dan bisa untuk membeli hewan kurban, karena yang akan didapatkannya adalah ridha Allah, mendapatkan pahala, mendapatkan keampunan, bahkan dosa-dosa akan bisa terampuni sampai ketakwaannya kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah bukanlah daging dan darahnya, tetapi akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan yang mendasari pelaksanaan ibadah kurban. Nah, oleh karena itu dari segi hukum ya seperti itu. Tetapi semangat untuk berkorban itu perlu lebih dikedepankan, tidak hanya sekedar memandang dari sisi hukum. Tentu saja dalam persoalan kurban akan ada banyak hukum-hukum yang perlu untuk kita ingat-ingat kembali. Itu perlu kita ulang-ulang bahwa berkorban kalau kambing itu hanya untuk satu orang. Sedangkan kerbau dan sapi, onta itu cukup dan dibolehkan untuk 7 orang. Apa maksudnya ini? Boleh tidak berkorban patungan? Umpamanya 20 orang kumpulin duit, patungan dapatlah harga seekor sapi. Masing-masing kumpulkan mungkin sekian ratus ribu. Nanti dapat kerbau, dibeli rame-rame. Korbankah itu? Atau tidak? Tidak. Karena 1 ekor untuk kerbau dan onta itu taklif yang dibebankan itu boleh hanya untuk 7 orang. Hanya untuk 7 orang. Boleh tidak kurang dari 7? Boleh. 1 orang pun boleh. Ada 1 atau 2 orang ingin beli kerbau, yuk kita beli kerbau ya. Beli 2 orang saja yang beli, lalu disumbangkan untuk korban, boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu lebih dari 7. Kambing hanya untuk 1. Namun niat untuk mendapatkan pahala meskipun 1 ekor kambing boleh untuk 1 keluarga. Niatkan bukan hanya untuk dia yang berkorban, tapi untuk dia sekeluarga, diniatkan atas nama Allah. Maka insya Allah dia bisa mendapatkan pahalanya. Maka ketika Rasulullah SAW berkurban 2 ekor kambing, Nabi menyembelih, dia bilang begini, ketika pertama kali dia sembelih, ini adalah hadzali wali ahli. Ini adalah untuk saya dan untuk keluarga saya. Padahal yang disembelih ketika itu 1 ekor kambing. Untuk saya dan keluarga saya. Maka boleh kita untuk meniatkan walaupun jumlahnya banyak. Tidak usah risau. Itu bahasa sosak itu so di akhirat ledati kendaraan. Hanya kan kau kah? Hanya kan jadi kendaraan so kan kalau banyak-banyak anu sampai tele.
Tidak usah risau. Itu serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kerjakan ingin mendapatkan pahala, yang urusan Allah janah wa'ju mau taati. Urusan Allah itu kerja Allah. Kita hanya kerja kita saja yang perlu untuk kita atur sebaik mungkin sesuai dengan aturan Nabi. Nah, ketika Nabi menyembelih untuk yang kedua kali, Nabi mengatakan ini adalah untuk umatku yang tidak sanggup berkorban. Jadi kalau benar-benar kita tidak pernah diberikan kemampuan berkorban oleh Allah, tidak usah risau. Jadilah orang mukmin yang baik, cintailah Nabi kita, cintai sunnah-sunnahnya, insya Allah kita masuk ke dalam doa yang diucapkan Nabi tadi. Karena untuk yang kedua dia bilang, bukan lagi untuk keluarga dia, keluarga udah selesai tadi pada kambing yang pertama, tapi untuk umatku yang tidak sanggup berkurban. Nah, ikhwati fillah, itu di antara beberapa ketentuan yang ada dalam persoalan kurban. Ada juga di antara hadis Nabi yang mengatakan apabila sudah terbit hilal Zulhijjah, idza halla hilal Zulhijjah wa arada ahadukum ayyudahi, datang bulan Zulhijjah dan di antara kalian ingin yang berkorban, fala ya'khudhu syai'an min sya'rihi wa adhafirihi, maka hendaklah dia untuk tidak memotong kukunya dan tidak memotong rambutnya. Jadi kalau kita berkorban, pas kita tahu sudah masuk 1 Zulhijjah, kan 10 hari lagi itu akan ada ibadah kurban. Bagi kita yang sudah berniat untuk berkurban, maka ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh memotong kuku dan tidak pula boleh memotong rambut. Rambut ini rambut yang berkorban atau rambut hewan kurban? Karena ada juga yang mencoba untuk menggiring seperti itu pemahamannya. Ini bukan rambut kita, tapi jangan diambil lagi, dipotong lagi bulu-bulu hewan yang akan dikorban. Tapi yang lebih kuat dalam persoalan ini itu rambut dan kuku kita yang mau berkorban. Kenapa demikian? Karena dhamir itu menggunakan dhamir muzakkar. Fala ya'khudh syai'an min sya'rihi wa adhafiri. Hi itu dhamir muzakkar. Kalau seandainya yang dimaksud adalah hewan kurbannya, seharusnya Nabi bilang fala ya'khudh syai'an min sya'riha wa adhafiriha. Oleh karena itu yang kuat adalah yang mengatakan bahwa yang larangan mengambil kuku dan rambut tadi itu bagi dia yang berkorban. Apa hikmahnya? Dibawa kita seperti seolah-olah sekarang bersama orang-orang yang sedang berhaji. Orang-orang berhaji kan nanti ada saatnya dia kalau sudah masuk waktu haji, mereka tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Ada larangan-larangan. Jadi dibawa kita kepada suasana seperti itu. Namun itu bukanlah menjadi syarat dalam berkurban, dalam arti kata kalau lata potong buat lata langsung tidak jadi kurban. Apa tidak jadi kurban Pak? Dia langsung potong kuku. Itu tidak nak berkorbannya dong. Itu mencari makal-akali tidak nak berkorbannya. Jadi bukan berarti kalau sudah terlanjur pula dipotong nanti tidak boleh lagi berkorban, bukan. Tapi ada sunnah yang diajar oleh Nabi kita. Sehingga kalau itu kita kerjakan akan semakin sempurnalah pahala yang kita dapatkan. Ya, ikhwati fillah. Sedikit kita singgung apa sebenarnya tujuan dari pensyariatan ibadah kurban. Kenapa dia disyariatkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali adalah tahqiq tauhid. Untuk mewujudkan nilai-nilai tauhid itu dalam kurban. Bahwa kita mengesahkan Allah, bahwa kita menyerahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah, dan menyembelih itu salah satu dari ibadah yang harus kita kerjakan karena Allah.
Sehingga pada saat menyembelihnya kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Dengan menyebut nama Allah itu adalah makna tauhid. Allahu Akbar dalamnya juga adalah tahqiqut tauhid. Karena kalau seandainya ada hewan yang disembelih yang bukan atas nama Allah, maka dia akan menjadi syirik. Itu menjadi satu kesalahan dan Allah murka kepada pelaku syirik. Ada orang yang menyembelih hewan bukan untuk Allah, bukan atas nama Allah, tapi atas nama yang lain. Untuk sesembahan, untuk sesajian, untuk dipersembahkan nanti ke kaki bukit mana, disembelihlah dia. Untuk tujuan yang tadi itu. Agar selamat dari gangguan makhluk gaib, agar selamat dari gangguan-gangguan jin, maka kita perlu menyembelih. Sembelihan ini dipersembahkan nanti untuk makhluk gaib itu. Itu satu perbuatan syirik yang Allah menjadi sangat murka. Kenapa Allah murka ketika hewan disembelih tidak atas nama Dia? Barangkali dulu juga sudah pernah kita singgung persoalan ini dalam kajian Maqasidus Syariah. Karena hewan itu yang memberikan kehidupan adalah Allah. Kalau seandainya hewan itu makan rumput, yang rumput menumbuhkan adalah Allah. Kalau nanti hewan itu minum, air datang dari Allah. Yang memberikan nyawa adalah Allah. Semua bersumber dari Allah. Tiba-tiba sekarang disembelih tidak atas nama Allah. Sehingga Allah akan menjadi marah karena semua datang dari Dia. Tiba-tiba dalam soal persembelihan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya kehidupan. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Hidup kita, mati kita, nusuk. Nusuk itu ada yang memaknai nusuk itu dengan al-dzabah. Ada yang memaknai nusuk itu dengan al-ibadah, ibadah secara umum. Tapi ada yang memang memaknai nusuk itu dengan berkurban, menyembelih. Nusuk kan ditusuk. Kalau onta cara menyembelihnya itu berbeda dengan kambing dan kerbau. Maka istilah sembelihan onta itu nahar. Kalau istilah untuk yang lain zabah. Al-Quran apa bilang? Fasalli li rabbika wanhar. Bukan wazbah. Maka wanhar itu istilah untuk onta. Ini juga satu alasan oleh sebahagian yang mengatakan bahwa onta lebih utama. Fasalli li rabbika, maka salatlah karena Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Maka wanhar di situ istilah untuk menyembelih onta. Maka caranya adalah onta itu berdiri aja dia, beda sama kambing. Kalau kerbau, kambing itu kan digulingkan itu, ditumbangkan dia, ramai-ramai menumbangkan lalu kemudian dia sembelih. Kalau onta enggak. Yang pernah haji lalu melihat bagaimana sembelihan di mazbah yang ada di Mina, dia akan tahu bagaimana cara menyembelih onta. Onta itu berdiri begitu saja, bersusun-susun, bisa 5, bisa 8. Kemudian datang seseorang yang membawa pisau, menusuk bagian lehernya, lalu menyayat. Tusuk, sayat begini. Pada akhirnya nanti onta akan jatuh sendiri. Itu nahar. Karena ini juga nahar bahasa Arabnya ini. Jadi nahar itu, dan di bagian itulah onta disembelih. Nah, sedangkan kambing dan kerbau itu istilahnya zabah. Kalau onta nahar. Nah, jadi tahqiq at-tauhid wa ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu diantara tujuan atau maqasid yang pertama. Baik, karena waktu Isya masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Jadi yang pertama tadi, tujuan maqasid daripada ibadah kurban itu ya nampak di situ bagaimana kita mentauhidkan Allah dan untuk mewujudkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukrullahi ala ni'amihil katsira. Itu bentuk dari syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika Allah memberikan nikmat, tidakkah kita juga ingin memberikannya untuk orang lain? Karena agar kita bisa diperbanyak oleh Allah pemberiannya untuk kita, maka sesungguhnya kita juga harus mencoba untuk memperbanyak pemberian kita kepada orang lain. Gitu logikanya sebenarnya untuk berbagai hal yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah, maka tunjukkan pula bahwa kita adalah penyayang. Agar kita dimaafkan oleh Allah, buktikan pula bahwa kita suka memaafkan. Ini kita minta dimaafkan oleh Allah, tapi kita sendiri tidak menghiasi diri kita dengan sifat pemaaf. Agar rezeki diperbanyak oleh Allah pemberiannya kepada kita, maka dicoba pula buktikan bahwa kita juga bisa memberi kepada orang lain. Dan itu adalah bukti syukur kita. Oleh karena itu, dalam sebuah ungkapan, kalau nggak salah itu adalah hadis dari Rasulullah SAW, kalau kita sudah mulai perhitungan dalam persoalan rezeki, maka Allah juga akan punya perhitungan dalam memberikan rezeki itu. Jadi kalau mulai kita punya perhitungan, maka Allah juga akan perhitungan dalam memberikan rezeki kepada kita. Yang berikutnya adalah at-tazkiru bi qissati zabihi Ismail. Ibadah kurban itu mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ismail. Jadi sunnah kurban itu bukan semata-mata mengikuti sunnah Nabi kita saja, tapi sesungguhnya menghidupkan juga kembali sunnah Nabi Ibrahim
yang dulu pernah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Pada awalnya yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah Ismail. Ketika Nabi Ismail sudah siap untuk disembelih, pisau itu sudah di tangan Nabi Ibrahim, Ismail sudah berbaring pasrah untuk disembelih. Tapi ternyata wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti Ismail itu dengan dzibhin azim, dengan hewan domba yang azim. Azim itu besar yang banyak dagingnya. Oleh karena itu kalau kita memilih korban, pilih juga lah yang berdaging. Karena memang dulu Nabi Ibrahim diganti, Nabi Ismail itu diganti oleh Allah dengan dzibhin azim. Yang berdaging, yang bergizi, yang banyak dagingnya. Oleh karena itulah kita juga harus memilih yang terbaik dari apa yang kita korbankan. Nah, ini juga sebagai panitia umpamanya. Jangan pula nanti uang yang sudah dikumpulkan segini, tapi ada harga kerbau yang lebih murah, ambil yang murah. Biar sisa banyak nanti. Nah, seberapa dapat oleh uang itu, belikan ke situ. Karena memang uang itu dikumpulkan untuk membeli. Sisakanlah untuk operasional, tidak apa-apa. Tapi jangan pula ada perhitungan nanti berupaya untuk memperbanyak sisa uang pungutan. Terkumpul uang 20 juta umpamanya dari 7 orang. Dibeli yang harga 17 juta. 3 juta untuk apa? Padahal masih bisa mendapatkan yang mungkin harga 18 juta atau 19 juta. Sehingga yang 1 juta adalah sebagai uang untuk operasional. Makanya tidak boleh diberikan upah tukang jagal, tukang sembelih dari hewan kurban itu. Tapi boleh tidak diberikan upah dari yang lain? Boleh. Karena Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan seperti itu. Nabi melarang kami untuk memberikan upah dari korban itu. Wa kunna na'khudhu min indina. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Tetapi kami ambil yang tadi itu, upah itu dari kami. Berarti bukan dari korban. Dari kami itu ya bisa dari yang berkorban. Selain daripada hewan. Dia yang menyiapkan upah untuk yang menyembelih, dia yang membersihkan, silakan saja. Atau karena kita sudah punya bentuk kepanitaan yang merupakan kerja masjid, ya bisa saja diambil dari masjid. Karena kalau masa Nabi kan tidak ada panitia-panitia kan? Masa Nabi itu korban sendiri-sendiri aja. Sembelihlah. Selesai korbanan, selesai sholat Idul Adha, mereka pulang ke rumah masing-masing lalu menyembelih. Tanpa panitia-panitia seperti zaman kita sekarang ini. Sembelih lalu disisakan untuk dia, diberikan kepada siapa yang dia mau. Kalau sanggup untuk seperti itu sekarang, lakukan. Beli kambing itu atau beli sapi, sembelih. Oleh orang yang berkorban. Karena pada asalnya dulu memang tidak diatur seperti itu. Nah, sekarang di kita kan diatur dalam bentuk kepanitiaan, barangkali untuk memudahkan. Karena tidak semua orang juga yang bisa untuk menyembelih. Siapa yang paling pantas untuk menyembelih? Orang yang berkorban sendiri. Itu yang paling afdal. Bolehkah digantikan? Boleh. Apa dalilnya? Tadi Nabi minta gantikan kepada Ali. Selesai 60, Nabi sendiri, lalu dipanggilnya Ali, lanjutkan li katanya. Ini ada 40 lagi. Disembelih sisanya oleh Ali. Berarti dalil yang mengatakan bahwa yang menyembelih yang berkorban hadis tadi itu juga. Boleh diwakilkan juga hadis tadi itu juga. Karena Ali lah yang mewakili Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan sisa hewan yang belum dikorban. Baik, di sini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana anaknya berkorban untuk orang tuanya yang meninggal dunia dan anaknya tidak ikut berkorban untuk dirinya sendiri padahal dia mampu. Ini persoalan berkorban untuk yang meninggal. Ini tentu ada berbagai pandangan yang bisa kita baca nanti dalam buku-buku. Ada yang mengatakan dikarenakan oleh kurban itu sama dengan bersedekah, dan sedekah secara umum itu dibolehkan untuk orang yang sudah meninggal. Mengambil keumuman itu, ada orang yang ada di antara ulama yang mengatakan boleh. Ditambah lagi hadis Nabi yang tadi itu, ini adalah untuk umatku yang tidak sanggup
berkorban. Berarti mungkin umatnya sudah meninggal atau umatnya yang masih hidup. Dari sisi itu ada yang membolehkan. Tetapi ada yang lebih baik. Yang berkorban itu kan yang mampu. Sekarang yang mampu siapa? Anaknya. Dikarenakan oleh dibolehkan kita untuk membawa dalam niat kita orang lain, maka anak inilah yang berkorban lalu dia bawa orang tuanya. Bisa kita lepas dari berbagai perdebatan. Tapi ketika menghususkannya, ya ada mengambil keumuman bersedekah. Bersedekah atas nama, boleh tidak mewakafkan sesuatu atau beli semen kasih ke masjid yang sedang membangun atas nama orang tua, boleh tidak? Sedekah secara umum memang ada nas yang membolehkan. Sedangkan kurban itu sama dengan sedekah karena memberikan harta untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi begitu apanya permasalahannya. Ketika diambil pandangan yang tadi ya mereka punya alasan. Tetapi ada memang yang mengatakan yang lebih baik adalah membawa orang tua dalam niat korban kita. Karena sesungguhnya yang mampu pada saat itu adalah kita dan korban dikaitkan dengan kemampuan. Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kelapangan rezeki walam yudahi. Nah kalau ini anaknya malah justru tidak berkorban, dia memberikan untuk orang tua. Dia seharusnya berkorban lalu membawa orang tua dalam niatnya. Sekarang seperti itu untuk masalah yang ditanyakan ini wallahu a'lam. Iya. Bisa dicari nanti. 2 lagi insyaallah. Karena ada 3 kata kurban. 1 tadi dalam surah Al-An'am. Dia bagus kalau kita punya HP, buka Google, gunakan untuk yang baik. Salah satunya adalah mencari ayat. Tulis di situ kurban. Akan keluar nanti ayat-ayat yang di dalamnya ada kata kurban. Biar apa yang kita miliki, HP yang ada di tangan kita, terasa manfaatnya untuk kebaikan. Kita sudah dimudahkan oleh teknologi, dimudahkan oleh kemajuan teknologi dalam berbagai hal. Tinggal kita saja yang harus memanfaatkannya. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan yang lain? Sebentar. Iya, ini memang sesuatu hal yang sering terjadi. Jangan dikhususkan sebagai upah untuk yang bekerja. Umpamanya aku tidak boleh makan aja, ndak kayak kau untuk pekerja kayaknya. Nah, tapi kalau untuk semua, karena yang mentah pun nanti akan dibagi-bagikan. Nah, sekarang yang masak pun akan dibagi-bagikan. Kalau ada penghususan hanya boleh untuk orang tertentu, kita khawatir itu nanti seolah-olah menjadi upah. Padahal Nabi melarang untuk mengambil upah dari yang dari korban itu sendiri. Apakah kulitnya, apakah kepalanya. Karena ada orang beralasan, enggak ni orang kulit itu loh Ustaznya. Kok dibagi-bagi enggak. Elok jual lainnya bagai kan? Padahal tidak boleh. Tanduknya, kulitnya, dagingnya jangan dijual. Itu salah satu dari hukum kurban. Sesuatu yang kita sudah sembelih atas nama Allah, janganlah kita mengambil lagi keuntungan dunia kita. Menjualkan keuntungan dunia. Padahal kita sudah sembelih atas nama Allah. Alasan yang tadi tidak niu orang dosanya. Alasan tidak niu tidak bisa temur. Sang bolio mau orang mah. Kan dia wali tadi kan, tu bapaknya bindak dia. Caranya potong aja kecil-kecil, suruh ambil siapa yang mau. Yang tidak mau jangan ambil. Coba buktikan dah luar bi kulit. Saya udah buktikan itu di masjid kompleks saya tinggal, tidak dibagi per gitu, tapi dipotong kecil-kecil, letakkan dalam ember. Nah, sabunnya ambil. Aduh kulit le Ustaznya.
Payah awak nyobi banyak yang ndak nio. Ada yang ndak nio yo. Sebanyak itu orang yang tidak mau, sebegitu banyak pula orang yang mau. Jadi alasan untuk dijual. Nah, karena kita sudah sembelih atas nama Allah, jangan ambil keuntungan dunia kita dari itu. Wallahu a'lam. Sisa operasional yang dikumpul dari para pekurban. Berarti itu milik kurban. Milik pekurban, orang yang berkurban. Kasih tahu dia. Kan dibalik anu piti ya. Itu untuk Mas Haji. Bapak lo biolenya, dapat 50.000 sayangnya. Waliannya, walian. Nya pitinya. Tapi kalau ya ndak lo kan ada kan minta boleh 50.000 dulu. Tapi perlu untuk kejelasan. Nya kalau ndak ya bacito kok orang. Banyak lah biosan batangnya. Tak kemana boleh panitia kayaknya. Lawak ledang kono tu dua. Nah, jadi supaya itu tidak terjadi, maka perlu kejelasan. Tinggal dikasih tahu saya yakin tidak akan ada yang berkorban akan meminta kembali, apalagi dalam jumlah yang sedikit, 50.000, 1.000, sedangkan 3 juta di band itu 50.000 kalau kan diminta ada, tentu tidak. Wallahu a'lam. Jatah masyarakat dan semua RT, RW dan segala macam. Maka di antara daging itu kulu wadakhiru watasaddaqu. Boleh ada yang awak makan, ada yang awak sedekahkan, bahkan bisa untuk sesuatu yang dihadiahkan. Hadiah ini biasanya untuk orang-orang tertentu. Maka kurban bukan hanya untuk fakir miskin saja, tapi untuk masyarakat secara keseluruhan dia punya hak untuk mendapatkan itu. Beda sama zakat fitrah. Konyo RW kono perlu sedih zakat fitrah, tidak ada. Nya pertuner motor apa itu beri bela zakat fitrah. Malunya suano. Tidak boleh. Karena memang fokus untuk fakir miskin. Tapi kalau kurban enggak. Ada juga pertanyaan, boleh enggak yang non muslim diberi kurban? Kebetulan tetangga enggak Islam. Apakah dibolehkan? Insya Allah dibolehkan, tidak mengapa. Siapa tahu dengan cara itu dia terbuka hatinya untuk menerima Islam, karena dia melihat bagaimana Islam itu menunjukkan kepeduliannya walaupun dengan yang tidak sekeyakinan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini menjadi pahala bagi kita, menjadi ibadah. Semoga Allah selalu memberikan kita semangat untuk belajar dan semangat untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Yang benar itu datang dari Allah dan yang salah itu semata-mata karena kekurangan ilmu. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.